gue sama pandangan mereka beda gitu ya. Kok cara gue melihat sekitar dengan cara mereka memandang sekitar kok beda gitu kan. Tapi sekarang gue bersyukur dengan orang-orang yang berbeda yang gue temukan, itu memberikan sudut pandang baru ya. Oh ternyata pandangan orang tuh gak cuma kayak gue doang, tapi ada yang lain gitu ya. Teman yang baik adalah teman yang bisa sempetin waktunya, tenaganya buat lo. Dulu gue kira teman yang baik itu adalah teman yang selalu punya hobi yang sama, punya tenaga yang sama, punya ketertarikan yang sama, pokoknya lebih banyak samanya, betul ya? Ya mungkin itu dulu kali waktu kita lagi remaja, sampai kita masuk ke dewasa awal ya. Tapi waktu gue banyak ketemu sama orang-orang yang berbeda, orang-orang yang secara karakter, kepribadian berbeda, ketertarikan atau hobi berbeda, justru gue bisa banyak belajar dari mereka. Jadi awal-awal gue bingung kan, kok pandangan gue sama pandangan mereka beda gitu ya. Kok cara gue melihat sekitar dengan cara mereka memandang sekitar kok beda gitu kan. Tapi sekarang gue bersyukur dengan orang-orang yang berbeda yang gue temukan, itu memberikan sudut pandang baru ya. Oh ternyata pandangan orang tuh gak cuma kayak gue doang, tapi ada yang lain gitu ya. Atau misalnya ada orang-orang yang punya cara yang berbeda seperti cara gue, dan ternyata mereka berhasil juga gitu. Dan dari situ, dari tadi yang sebelumnya hidup gue berpusat pada diri gue sendiri ya, akhirnya gue pelan-pelan melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Gue tidak melihat diri gue sebagai yang paling benar. Dan kalau ada orang lain yang benar, it's okay, gak apa-apa. Ini bukan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi ini tentang kita maju sama-sama. Nah, salah satunya yang menyentuh hati gue itu adalah ternyata selama ini gue gak tahu bagaimana bisa mengasihi diri gue sendiri. Mengasihi diri gue sendiri ini maksudnya adalah bagaimana gue memperlakukan diri gue sendiri. Bukan berarti gue hanya kasih diri gue enak-enak gitu ya, yang menyenangkan, yang nikmat. Bukan itu. Tapi bagaimana gue bisa menghormati diri gue. Gue bisa menemukan makna tentang berharganya diri gue gitu ya. Ketika ini nih, gue dikenalkan, gue bertemu dengan beberapa orang ini. Contoh misalnya kayak, oh kalau menurut gue, cara gue untuk bisa menghormati diri gue adalah gue yang penting makan aja. Yang penting ada nasi, ada lauknya, udah, that's it gitu. Dan gue ketemu sama orang yang, oh Stel kalau lagi kayak gini nih, lo harus makan yang daging merah. Jadi kita cari ya daging merah ya gitu kan. Gue pikir kayak yang penting pokoknya apa yang bisa dimakan gitu kan. Terus gue kayak, oh gini ya memperlakukan diri sendiri. Jadi ngerti ya teman-teman, bukannya mengarah mengasihi diri sendiri tuh bersifat egois yang oke gue menyenangkan diri gue aja, enggak. Tapi bagaimana kita menghormati diri kita sendiri gitu. Terus misalnya kayak nanti aja perginya kalau hujannya udah berhenti gitu ya. Sedangkan gue tuh tipikal orang yang terobos, semuanya diterobos. Tapi dia bilang nggak apa-apa, tunggu aja, duduk aja dulu, santai aja, nanti pulangnya nanti aja, nunggu hujan reda. Oh, gue juga harus memperhatikan ya kesehatan gue. Nah, dari situ, dari orang-orang yang gue akhirnya kenal dekat dan bagaimana mereka memperlakukan gue jadi tahu bagaimana, oh seharusnya teman itu tuh kayak gitu. Teman itu nggak selalu sama pendapatnya sama kita, teman itu nggak selalu memberikan kata-kata yang menyenangkan buat kita. Teman itu mungkin nggak selalu hadir ya,
Tapi kalau kita lagi butuh mereka, mereka tahu bahwa mereka perlu kasih waktu dan tenaga mereka buat kita. Nah, dan karena gue udah mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu gitu ya dari teman-teman sekitar gue. Dan sekarang gue akhirnya melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang gue rasa mereka perlu temen gitu ya. Mereka perlu ada orang yang temenin mereka. Dan gak sangkanya salah satu dari eh, teman ngobrol gue sekarang, dia bicara, thank you ya udah selalu hadir dan mau dengerin. Gue bukan tipikal temen yang selalu kasih kata-kata yang manis lagi gitu ya maksudnya. Yang apa, yang ya ngejilat ngejilat orang lain tuh gue bukan banget kayak gitu. Tapi yang gue mau katakan adalah, oh ketika gue dengerin dia, gue ada sempetin waktu buat dia, bagi dia itu cukup. Dan ternyata itu memberikan dia sebuah tenaga, sebuah harapan, sebuah titik terang untuk ternyata enak ya kalau diginiin gitu. Dan gue pengen lakuin ini juga ke orang lain. Ya, jadi ya gue bilang ya kalau misalnya lo senang dengan apa yang gue lakuin ke lo, jangan balas baikan hal itu ke gue, tapi lanjutin hal itu ke orang lain. Jadi dia mulai ke orang sekitarnya, dia mulai lakukan itu ke anak-anaknya untuk luangkan waktu, duduk diam, dengerin mereka. And itu enak banget. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, hal yang baik ya, hal yang membangun yang kita dapetin dari orang sekitar kita nggak akan bisa balas kebaikan orang lain. Jujur aja kita nggak akan bisa balas waktunya dia, tenaganya dia, karena itu udah lalu gitu. Tapi coba lakuin hal itu ke orang lain yang belum pernah punya pengalaman seperti itu. Ada yang pernah bilang ke gue bahwa ketika kita kasih pengalaman yang baru ke orang itu akan mengerti, pelan-pelan dia akan melihat, oh ternyata hal ini penting ya dilakukan, ternyata hal ini membuat diri gue lebih baik daripada sebelumnya ya. Dan akhirnya orang itu juga mau lanjutin hal yang sama. Bayangin kalau dari satu orang mau lakuin itu ke orang lain, lalu orang lain melakukan hal yang sama. Jadi lebih banyak hal yang baik nih